Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Septianingtia, Sardianti Eka Nurjana, Pedro Dwi Indrayana Panjalu, ingin mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis usaha fotokopi cepat. Yang pertama, ada aspek pasar dan pemasaran. Kami memilih untuk mengangkat usaha fotokopi cepat sebagai salah satu usaha yang memenuhi standar kelayakan bisnis dan dianggap cukup menjanjikan, dikarenakan kalangan mahasiswa membutuhkan jasa fotokopi untuk menunjang aktivitas perkuliahannya. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa sendiri menyadari betapa pentingnya usaha fotokopi ini. Pada kesempatan ini, kami ingin mencoba mendirikan usaha fotokopi yang letaknya berada di dekat kampus dan di area yang strategis dekat dengan sekolahan. Fotokopi cepat didirikan untuk memenuhi permintaan para mahasiswa atas kebutuhan fotokopi, penjilitan, printing, ketik, dan laminating, di mana mahasiswa sebagai target pasar utama dari usaha perfotokopi ini. Jadi pasar utama usaha ini adalah para mahasiswa sebagai segmen pasar yang akan dibidik oleh usaha ini. Selanjutnya, walaupun banyak persaingan bukan berarti akan mempengaruhi jumlah pendapatan. Keuntungan yang lebih besar bagi fotokopi cepat, karena tugas mahasiswa tidak pernah habis bisa dikatakannya. Kami juga memberikan variasi jasa dan harga sesuai dengan kebutuhan. Untuk promosi, kami memberikan selebaran berupa iklan tentang fotokopi cepat ini agar masyarakat tertarik. Pamflet dan dari mulut ke mulut, saluran distribusi, segmentasi target dan posisi pasar, agar fotokopi cepat dapat diminati oleh masyarakat lain. Yang B, aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, teknologi yang digunakan. Peralatan-peralatan yang digunakan oleh fotokopi cepat terdiri dari berbagai spesifikasi antara lain sebagai berikut. A. Mesin fotokopi, mesin jilid, mesin potong kertas, mesin laminating, mesin presmika, komputer, printer, dan scanner. Sedangkan berbagai macam bahan-bahan yang digunakan oleh fotokopi cepat antara lain kertas putih berbagai ukuran, ketebalan, dan berat, kertas buram, kertas warna soft cover dan hard cover, kertas transparan, tinta hitam dan tinta warna, lakban, dan spiral. Yang kedua, pengadaan bahan baku atau material. Fotokopi cepat menentukan penjadwalan berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem full day. Untuk pelayanan toko mulai buka jam 8 sampai jam 9 malam. Selanjutnya yang keempat, manajemen persediaan. Fotokopi cepat mempunyai persediaan yang telah diatur seefektif dan seefisien mungkin sehingga dapat terpenuhi jika dibutuhkan sewaktu-waktu dan menghindari kenaikan harga bahan baku yang nantinya akan merugikan usaha tersebut. Yang kelima, kebutuhan tenaga kerja. Fotokopi cepat membutuhkan para tenaga kerja yang memiliki kompetensi, profesionalitas, loyalitas, dan mampu memberikan pelayanan atau servis yang memuaskan konsumen. Yang C, aspek manajemen. Dalam aspek manajemen ini ada empat pendekatan strategis yang berlaku, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Fotokopi cepat dapat memberikan petunjuk perencanaan usaha secara garis besar kepada karyawannya, sedangkan perencanaan detailnya diserahkan kepada kreativitas para karyawan dengan tetap mematuhi aturan yang ada, sehingga tercipta hubungan komunikasi yang baik dan feedback yang seimbang antara pemilik dan dengan karyawan.
Yang kedua, perorganisasian. Tujuan utama usaha fotokopi cepat adalah mendapatkan keuntungan atau laba atau profit yang sebesar-besarnya dengan memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan. Jadi, motivasi utama dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh fotokopi cepat adalah keuntungan. Oleh karena itu, fotokopi cepat harus dapat melayani konsumen atau pelanggan dengan cara yang menguntungkan untuk kelangsungan hidup usaha tersebut dalam jangka panjang, sehingga juga harus selalu mengetahui kesempatan-kesempatan baru untuk memuaskan keinginan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pengarahan atau accounting. Fotokopi cepat mengkaji pengarahan dari sisi seperti fungsi pengarahan yang harus terpenuhi serta sikap dan perilaku pemimpin yang hendaknya memenuhi kriteria agar dapat menggerakkan atau mengarahkan bawahannya. Oleh karena itu, pemilik fotokopi cepat berusaha menggunakan kekuasaan secara positif, terutama dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat memberikan arahan dan motivasi pada karyawan untuk selalu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Pengendalian yang dilakukan oleh fotokopi cepat untuk memastikan apakah aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itu, fotokopi cepat menerapkan pelaporan pengawasan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpanan dan menjamin diberlakukannya tindakan korektif atau perbaikan atas kesalahan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Selanjutnya, akan disampaikan oleh teman saya.